Jangan kita menjadi manusia-manusia yang gagal. Gagal dalam segala hal. Gagal dalam segala-galanya. Gagal meraih impian. Gagal meraih asa. Gagal menggapai cita dan cinta. Gagal dalam menemukan kebahagiaan, baik di kehidupan dunia ini, dalam kubur, lebih-lebih kelak di hari keabadian. Bukankah semua sudah Allah titipkan kepada kedua orang tua kita? Carilah ridho Allah dengan menemukan ridho orang tua kita. Lebih-lebih ibu kita. Ibu kita ditakdirkan oleh Allah menjadi manusia-manusia hebat, makhluk terhebatnya Allah. Di samping kewajibannya harus melayani suami, melayani ayah kita, melayani dari bangun tidur sampai tidurnya. Ibu kita harus berjuang untuk dirinya dan putra-putri yang dikandungnya. 9 bulan 10 hari dalam kepayahan, dalam kesusahan, dalam kesulitan, dalam kesakitan, namun sesulit apapun yang dihadapi, sepayah apapun, secapek apapun, sesakit apapun, semua hancur dan sirna, hilang dan musnah karena cinta dan ketulusannya. Ikhlas dan kesabarannya. Seberat apapun permasalahan, sesulit apapun masalah, sedahsyat apapun rintangan dan halangan, petaka dan musibah, di hadapan orang-orang yang ikhlas, di hadapan orang-orang yang tulus, di hadapan seorang hamba yang sabar, semua itu tidak ada apa-apanya. Sahabat, ibu kita
simbol manusia yang tulus, yang sabar, ikhlas. Dia harus mengandung putra-putrinya, tetap beraktivitas, baik aktivitas untuk dirinya ataupun untuk suaminya, ataupun juga untuk yang lainnya. Yang kedua, dia harus melahirkan di saat yang ditentukan Allah tiba. Proses yang sangat berat, perjuangan antara hidup dan mati. Nyawa menjadi taruhannya. Bahkan saking dahsyatnya peristiwa melahirkan ini, Rasulullah yang mulia Habibuna Muhammad SAW bersabda dalam kalamnya yang mulia bahwa ketika seorang wanita, seorang ibu, seorang istri yang meninggal dunia ketika di saat dia melahirkan putra-putrinya, maka dia masuk dalam golongan orang-orang yang meninggal syahid. Surga balasannya. Sahabat, belum selesai perjuangan ibu, seorang istri, ada tugas yang besar dan berat datang kepadanya. Dia harus merawat, dia harus menyusui, dia harus mengasuh, dia harus mendidik, mengawasi putra-putrinya. Sahabat, jangan pernah kita mengatakan bahwa ibuku tidak mencintaiku, ibuku tidak menyayangiku. Hanya gara-gara sering memarahi kita, jengkel kepada kita, membentak kita. Ingat sahabat, di dalam darah, di dalam jiwa dan raga kita adalah buah dari cinta dan kasih sayang ibu kita. Dia rela tidak makan, yang penting anak-anaknya harus makan dulu. Dia rela tidak tidur, terjaga sepanjang malam, hampir jarang bisa istirahat gara-gara untuk menenangkan anak-anaknya. Dia rela tidak minum, yang penting anak-anaknya minum. Bahkan kadang karena saking cintanya dan sayangnya, dia masuk dalam wilayah pembohong, sering berbohong. Makanlah nak, ibu tidak lapar karena ibu tahu makanan tinggal sedikit. Dia rela lapar, yang penting anaknya kenyang. Dia berbohong kepada anak-anaknya. Tidur ya nak, ibu tidak ngantuk.
rela tidak tidur sampai putra-putrinya tertidur, baru ibu kita tidur. Berapa kali kita kencingi tubuh beliau, berapa kali kita buang kotoran, mengotori pakaiannya, bahkan mengencingi mukanya. Tak terhitung kita mempermalukan ibu kita di hadapan orang-orang ketika kita masih kecil. Kalau memang tidak cinta dan sayang, mungkin kita akan dibuang atau dikasihkan orang. Sahabat, perjuangan dan proses inilah yang menjadikan sebab Rasulullah menyebut 3 kali nama ibu kita. Ibumu, ibumu, ibumu. Sahabat, ingat juga, memang surga di telapak kaki ibu kita. Surga di telapak kaki ibu kita. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Memang surga di telapak kaki ibu, tapi tidak ada surga untuk ibu kita tanpa ridho suaminya, yaitu ayah kita. My father, my mother, you are my angel in my life. Engkaulah sang malaikat dalam hidupku. Semoga ridhomu selalu untuk anak-anakmu, sampai kepada cucu, keturunan-keturunan, sampai akhir masa. Sukses untuk anak-anakmu, sukses untuk putra-putrimu, karena kau ridhoi perjalanan hidupnya. Karena di ridhomu ada ridho Allah untuk putra-putrimu. Amin.